akan segera memulai ibadah kita. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi, kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you. So, kalau Anda baru di Alpha Omega Church, apabila ada orang yang datang dan menyapa Anda, mohon tidak merasa canggung atau freak out dengan apa yang dilakukan. Karena kami hanya ingin berkenalan atau Anda juga bisa mendatangi meja Connect Center. Karena kami punya welcome gift untuk Anda sebagai orang yang baru. Dan kalau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini atau Anda bisa langsung kunjungi alphaomegachurch.com dan download aplikasi MyAOC. Khususnya bagi Anda yang baru di Alpha Omega Church agar bisa mendapatkan hal-hal yang membangun hidup Anda dan keluarga Anda. Kita akan segera memulai ibadah kita. Yuk kita siapkan diri dan hati kita. Have a great service everyone! Alpha Omega Church, welcome untuk semua yang hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama dan bertepuk tangan bersama. Katakanlah lalai Tuhan.
tidak ragu, Kau jamin aku. Katakan bersama. Gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kelurahanmu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikanmu. Sekali lagi tepuk tangan bersama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanku. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Karena Kau jamin hidup kami, Tuhan. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kelurahanmu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikanmu. Mari semua tepuk tangan bersama di atas gembala. Kau Tuhan gembala kami yang setia. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kelurahanmu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikanmu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Praise you, Jesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang gak pernah berhenti buat hidup kami, Tuhan. Bahkan sampai masa tua kami, Engkau selalu setia. Thank you, God. Tuhan, Kau setia. Dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Angkat tangan kita sama-sama. Kau gendongku sampai thank you Lord. Kau gendongku sampai putih rambutku. Dan ini yang Kau lakukan Tuhan. Kau telah buktikan Kau gak pernah melepaskan hidup kami. Amin. Kau gendongku sampai selamanya. Oh, berikan suara-suara kemuliaan luar biasa buat Tuhan kita yang setia. Kau setia Tuhan. Kemuliaan nyatakan ini sama-sama. Tuhan, Kau setia.
dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Thank you God. Selamanya semua rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Angkat tanganmu, come on say it. Kau gendongku sampai masa tua. Percaya Dia selalu setia akan setiap kita. Kau gendongku sampai putih rambut. Dan ini yang Kau lakukan Tuhan. Kau telah buktikan, amin. Takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Angkat tangan kita, come on, naikkan syukur kita pada Yesus untuk kesetiaannya, untuk pemeliharaannya, untuk setiap kita. Oh, thank you Lord. Kau gendongku sampai masa tuaku. Thank you God. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, Kau gak pernah melepaskan hidup kami. Ya Jesus, Kau telah buktikan. Takkan Kau lepaskan. Kau telah buktikan Tuhan. Takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kasih suara-suara kemuliaan yang paling luar biasa untuk kesetiaan Tuhan buat setiap hidup kita. Thank you Jesus. Alpha Omega Church, hari ini kita sama-sama diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang kesetiaan yang gak pernah berhenti buat setiap kita. Karena itu apapun kondisi kehidupan kita hari ini, apapun hal-hal yang kita hadapi, jangan lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Serahkan itu ke tangan Yesus, biar Dia sendiri yang turun tangan, berkuasa dan berdaulat atas setiap kehidupan kita hari ini. Karena itu mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan lebih dari biasanya. Mari sama-sama serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Yesus, biar Dia yang bekerja, biar Dia yang turun tangan atas setiap kehidupan kita. Come on, let's begin to worship Him. Kami berserah hanya kepadamu Yesus. Oh,
segala kesetiaan-Mu yang terbesar, Tuhan. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness, Jesus. Sebab kasih setiamu lebih dari amin anugerah-Mu. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, deklarasikan kamu. Sebab kasih anugerah-Mu selalu meliputi kehidupan kami. Amin. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari anugerah-Mu, Tuhan. Thank you, God. Dan tangan-Mu selalu terulur bagiku. Sekali lagi dengan mengangkat tangan kita tinggi-tinggi deklarasikan sebab kasih setiamu lebih dari anugerah-Mu. Kami sangat berbahagia ada Tuhan dengan kasih karunia yang besar bagi kami telah menebus kami menjadi milik-Mu, dan kami bersyukur hari ini kami boleh ada di hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tiap hati kami. Engkau mendengar puji dan sembah yang kami naikkan ya Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di antara kami dan Engkau mau berpesan bagi kami semua. Jadikanlah hati kami menjadi tanah hati yang baik, dan kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang berguna bagi hidup sekarang dan yang akan datang, dan membuat hidup kami dapat berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati semua tim Praise and Worship, pelayan-pelayan Tuhan yang telah menyiapkan ibadah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka semua, supaya hidup mereka boleh menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, Amin. Puji Tuhan.
Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So, jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat Anda yang terlibat dalam pelayanan Praise and Worship, kita akan mengadakan gathering PAW bersama. Kita akan berkumpul bersama, mengapresiasi apa yang sudah Tuhan izinkan kita lakukan, dan menyiapkan diri untuk apa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita di tahun ini. Catat tanggalnya, Selasa, 27 Januari 2026, pukul 7 malam. So, don't miss it and see you there. Menjadi orang tua di tengah kesibukan dan tantangan zaman saat ini tentu bukan hal yang mudah. Masa usia 0 hingga 6 tahun adalah masa emas anak, di mana peran orang tua sangat menentukan arah pertumbuhannya. Melalui parenting seminar, kami mengajak Mami and Daddy untuk belajar, dikuatkan, diperlengkapi bersama. Mari hadir pada 31 Januari 2026 pukul 15 sore di EOC DPU dengan investasi 60.000 dan ambil bagian dalam momen berharga ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Waktu suntuk pasti butuh healing. Setelah aktivitas seharian, enak sih kalau di-refresh dengan sesuatu yang mengisi hidup kita. Nah, pas banget. Saat selesai aktivitas, kita kumpul bersama di Worship Night, di mana kita akan disegarkan, di-recharge kembali, dan diisi lagi hidup kita. Kali ini bakal sangat spesial bersama Andi Ambarita and Son of Praise. Catat tanggalnya, Kamis 5 Februari 2026, open gate mulai pukul 7 malam. Jangan datang sendirian, ajak kawan, keluarga Anda, dan sebanyak mungkin orang. Free sih, tinggal daftarkan diri ke barcode yang ada, supaya kami bisa menyiapkan seat terbaik untuk Anda. See you di Worship Night 5 Februari. Buat Anda yang memiliki talenta bernyanyi atau bermain musik, khususnya di drum, bass, gitar, atau keyboard, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari tim Praise and Worship. Tim kami mengadakan open audition untuk Anda yang mau terlibat dalam pelayanan. Tidak harus sempurna, yang penting punya hati yang mau belajar dan melayani. Audisi akan diadakan pada hari Minggu, 8 Februari 2026, setelah ibadah kedua. Info lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini. Come and join, dan jadilah bagian tim Praise and Worship. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Capek aku. Mau ngomong, tapi gimana? Masa harus aku terus yang ngajak ngomong? Aku ya pengen dimengerti. Keluarga dibangun, bukan terjadi begitu saja. Puji Tuhan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Tema untuk bulan depan, Poor Family, Rich Family, akan dibahas bersama dan saya yakin akan sangat memberkati kita sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi, saudara-saudara. Sekali lagi, Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi, tapi kita yakin kita ingin datang kepada Tuhan dengan membawa buah tangan kita sebagai rasa syukur. Tuhan telah memelihara, memberkati kita sepanjang minggu yang lalu, dan Dia masih tetap setia dan akan terus bersama dengan kita
di minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang. Kita yakin setiap persembahan saudara-saudara akan sangat berguna untuk visi misi Alpha Omega Church menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Juru Selamat. Kita siapkan persembahan kita saudara dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu. Tuhan telah memberkati kami semua. Dan kami berterima kasih buat semua yang baik yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Kiranya sementara kami membawa persembahan kami, Tuhan pun melihat dan Tuhan mengerti seberapa jauh, seberapa besar, kecil yang dapat kami buat. Kami percaya Tuhan akan menerimanya dan menjadikannya berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masuki minggu yang kedua dari Vision Sunday dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk merenung untuk setiap kehidupan kita menghadapi hari-hari dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau saya masih ada hingga hari ini, hidup ini mau diapain gitu. Ya. Kalau saya sudah melayani, pelayanan saya harus sampai bagaimana gitu. Saudara-saudara sekalian, dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita mesti berpikir terus untuk tidak diam di zona nyaman, tetapi kita ingin bertumbuh dan bergerak untuk menjadi berbuah. Ya, saya yakin tanaman-tanaman yang kita tanam itu kita mengharapkan mereka berbuah, betul bukan? Ya, beli durian bisa beli. Tapi kalau sampai kita bisa punya pohon durian sendiri, waduh, rasanya ya, enggak kemana-mana, menikmati terus gitu kan. Nah itu, tapi kita kalau melihat tanaman, dia tidak tinggal diam. Dia bukan hanya berakar, dia bukan hanya bertumbuh, dia bukan hanya berdaun, seperti yang minggu lalu kita bahas bersama, tapi tentu diharapkan buahnya. Dan untuk mencapai berbuah, itu tanaman ini pasti bergerak terus ke dalam, ya. Dia tumbuh dengan sehat, dipelihara, dirawat, sampai dia memberi buah. Tapi ingat saudara-saudara, berbuah itu bukan kesempurnaan. Ya, berbuah bukan kesempurnaan. Kita ucapkan sama-sama, berbuah bukan kesempurnaan. Jadi gak perlu juga nyombong, oh hidupku berbuah, aku bawa 1 jiwa tahun lalu gitu ya. Karena kalau gak bawa jiwa, kita nanti disuruh pakai ilmunya kelinci, disuruh beranak terus, supaya bisa bawa jiwa buat Tuhan. Gitu. Saudara-saudara sekalian, berbuah itu bukan kesempurnaan, tapi berbuah itu sebuah kesukaan. Berbuah itu sebuah kehormatan. Berbuah itu kesempatan bagi kita semua. Nah ini, saya teringat dengan pengalaman hidup. Keluarga kita itu memperhatikan makanan sehat.
Ya, tapi kadang saya juga mulainya begitu. Saya pikir anak-anakku ini kok kecil-kecil semua gitu ya. Dan mereka itu ngempet terus gitu, kepingin apa? Jajan bakso. Terus akhirnya satu hari saya lepaskan mereka jajan bakso, wis karepmu wis gitu. Ternyata habis makan bakso itu saudara, dalam waktu beberapa waktu saja badannya mulai gede-gede gitu, mekar. Saya enggak promosi bakso, saya enggak punya jualan bakso gitu ya. Tapi ya memang keadaan begitu. Karena apa? Terlalu steril, terlalu fokus pada satu hal, itu kurang sehat. Contoh, karena kita itu memperhatikan lalu keluarga kita ini disuruh makan wortel yang banyak. Pagi-pagi wortel di jus, gitu ya, di blender, diperes, diminumin satu gelas gitu ya. Wah, sampai terus begitu. Pokoknya wortel terus gitu. Katanya vitamin A. Matanya supaya bulat terang kayak kelinci gitu ya. Ya itu tadi. Hati-hati ya, kalau enggak bawa jiwa kayak kelinci mesti nanti. Nah itu. Nah, sudah tahu, satu hari kita datang ke salah satu keluarga kita yang juga dokter gitu. Begitu dilihat tangannya anak-anak kuning semua. Terus mereka ngomongnya apa? Waduh, ini pasti makan wortel ya gitu. Bangga anak-anak bilang, oh iya kita tiap pagi gini-gini. Malah dokternya bilang, stop mulai sekarang. Oh, ini bisa yang ngajari makan wortel ngamuk misalnya gitu. Saudara-saudara, nah saudara lihat, karena apa? Karotenemianya itu berlebihan, yaitu bahasa kedokterannya saudara-saudara. Dia tidak bisa diubah menjadi vitamin A, belum sempat ditambahi lagi sehingga dia berlebihan. Lalu dia menumpuk di lemak kulit. Itu yang disebut dengan kelebihan pigmen. Saudara-saudara perhatikan, buah hanya satu saja dan kita hanya fokus itu saja, itu tidak sehat. Ya, orang yang lalu juga bilang begitu. Oh, buah itu loh, apa itu? Moris itu loh. Itu sehat gitu ya. Anti kanker gitu. Sampai ada orang makan moris itu, dia bilang aku sudah makan sama pohonnya. Ternyata aku juga kena kanker. Saudara-saudara coba lihat ya. Jadi hanya fokus pada satu buah itu tidak dianjurkan. Di ilmu kesehatan juga begitu, di dalam Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Buah itu perlu seimbang. Dalam kehidupan Kristen kita itu juga begitu. Kita tidak hanya bisa berbuah dalam satu hal saja, lalu kita melupakan atau meniadakan buah-buah yang lain. Saudara-saudara, tetapi kita perlu seimbang. Ya, perlu seimbang. Contoh misalnya, ini kan dalam bergereja itu kita seperti berkeluarga, betul bukan? Tapi ada bagian-bagian yang sebetulnya dalam berkeluarga itu nggak perlu sampai dilewati atau membuat menyentuh perasaan sampai orang jadi sungkan, kalau enggak begini itu gimana gitu ya. Ini kita mesti waspada saudara-saudara. Contoh misalnya, ada yang mau minta diberi kebaikan dalam arti apa? Aku utang ono po, nanti 2 minggu tak kembalikan. Gitu. Ya, lalu karena sama-sama satu gereja kan mestinya tidak apa-apa toh, kita saling memberi, saling mengasihi gitu loh. Loh, mengasihinya sih betul. Tapi apakah aturan utang dan memberi utang ini tadi memang baik dalam satu keluarga? Saudara-saudara, kadang-kadang keluarga itu bisa jadi renggang hanya karena urusan seperti ini. Betul bukan? Kadang-kadang kita itu sudah ngambil uangnya gampang, tapi waktu jatuh waktunya mau ketemu sungkan. Karena apa? Belum ada yang dikembalikan.
Iya. Malah saya ini karena mesti menunjukkan kasih, satu hari saya jual tanah. Jual tanah, lah teman saya ini dari sejak remaja, melayani bersama-sama juga. Dan dia enggak sungkan. Dia bilang, tak pakai dulu ya. Dia bilang, 2 minggu tak balik. No, ini cuma buat nebus supaya bonusku keluar gitu. Saya pikir, ya sudahlah gitu. Saudara tahu, sejak hari itu dia ngambil sampai hari ini kira-kira sudah 15 tahun lebih, hampir 20 tahun. Ketemu buat ngomong maaf saja enggak ada. Dan dia enggak berani ketemu saya lalu. Dari kejauhan ketemu itu dia cuma ngeliatkan dari jauh terus diam-diam kayak orang enggak kenal gitu. Tuh. Hilang. Ya, kalau dihitung nilai sekarang ya kira-kira 5-6 M gitu loh. Kan orang pada ngomong, wih emanir gitu loh. Saudara-saudara sekalian, ini, jadi berbuah itu bukan hanya satu macam. Berbuah itu harus banyak. Ini yang diminta oleh Alkitab. Bagaimana? Apa yang Alkitab ajarkan? Coba kita baca. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita mengucapkan sama-sama ya pembacaan ayat ini. Saya yakin saudara-saudara suka baca Alkitab karena saudara-saudara semua mengikuti Love the Bible. Jadi kalau ada yang baca-baca gini saudara pasti lebih bergairah gitu ya. Suaranya yang kenceng ya. Mari. Sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang dapat melawan hal-hal yang demikian. Saudara-saudara, inilah buah yang ditunggu dari setiap kehidupan kita. Buah itu bukan ngomong soal uang. Tetapi ini yang perlu kita renungkan. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan tidak ada hukum yang melawan hal-hal yang demikian. Pribadi kita harus menghasilkan itu. Lalu kita membangun keluarga kita untuk menghasilkan itu. Kita bekerja di tempat kerja kita menunjukkan buah itu. Dan tidak hanya itu saja, kita juga ingin supaya tempat kerja kita itu semuanya menghasilkan buah yang demikian. Coba saudara bayangkan sebuah usaha yang dikenal dengan karakter seperti ini. Pasti bagus. Orang akan berkata, waduh, bagus ya, gitu loh. Wah, pokoknya, gitu loh. Nah itu, saudara-saudara, dalam pelayanan terutama, ya, lalu mungkin kita bertanya bagaimana dong kalau pekerjaan kita itu suasananya itu semua keras gitu. Bagaimana caranya menyampaikan kasih di sana? Loh, justru itu. Kalau dunia kita gelap, lilin kecil itu berharga. Betul bukan? Ya, jadi kelihatan gitu. Wah, ada terang di sana, lilinnya nyala. Sama di tempat kerja kita, kalau lingkungannya itu semua keras gitu. Tapi kita punya buah ini, itu akan membuat suasana di sekeliling kita berbeda. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita mau melihat hal ini. Kasih itu perlu seimbang. Harus ada yang mendampinginya, yaitu dengan kebaikan. Ya kan? Jangan wortel terus ya, kuning semua nanti kulitnya gitu. Ya bahaya sih enggak, tapi kelebihan pigmen itu tidak bagus. Ya sebab kalau kuning sampai bola matanya putihnya kuning ya itu sakit liver gitu. Tapi kalau
Kuning saja karena kelebihan pigmen, putihnya mata itu enggak sampai kuning gitu. Ya. Tapi masa enak ya dilihat orang di sini-sininya kuning gitu ya. Di sini-sininya kuning. Loh ya toh ini kan yang paling peka gitu. Ya, orang kalau minum anggur misalnya begitu ya. Kebanyakan alkohol begitu, sininya pasti putih duluan gitu. Ya kan? Gitu. Mungkin ada yang tanya, mosok iya gitu. Nanti pulang dicoba ya. Saudara-saudara, dan lihat ini. Kasih itu perlu seimbang, ada kebaikan coba. Kasih yang dibiarkan itu menjadi manja. Ya kan? Kalau manja, spoil, itu punya arti merusak. Jadi kalau sampai kita itu hanya mengasihi, tetapi tidak disertai dengan kebaikan, tidak jadi baik. Jadi dia harus seimbang, harus disertai dengan kebaikan. Dan kebaikan itu memang mendidik. Ya, dan kebaikan tanpa kasih itu jadi kekerasan, jadi kasar, dan itu membuat hidup jadi terluka. Terluka dalam arti, wah ya hidupnya terluka. Gitu. Orang yang hidupnya terluka itu nanti dia jadi gampang tersinggung, begini begitu itu jadi keras terus orangnya, ya, dan macam-macam. Ini yang pertama. Kemudian, ada yang disebut sukacita. Sukacita perlu disertai dengan kesetiaan. Sebab kalau sukacita tanpa kesetiaan, dia itu menjadi pertumbuhan emosional yang membahayakan. Jadi sukacita itu seringkali kan tergantung sama lingkungan. Lingkungannya bagaimana dia jadi senang gitu. Kalau lingkungannya kurang menyenangkan, terus dia ngomong, bencek no semua orang-orang ini gitu. Tapi kalau semua lingkungannya menyenangkan, dia sukacita gitu. Lihat ya, saudara-saudara. Tetapi kalau sampai situasi yang menyenangkan itu sudah lewat, sukacita juga lewat. Ya karena ini sifatnya terpengaruh, bukan datang dari dalam. Ya, tetapi dengan kesetiaan, sukacita itu lalu jadi seimbang. Kadang kesetiaan tanpa sukacita itu jadi rutinitas, membosankan. Ya, tetapi kita perlu sukacita yang disertai dengan kesetiaan. Nehemia 8 ayat yang ke-10 itu memberitahu, the joy of the Lord is your strength. Ya, sukacita Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Kemudian, kesabaran. Orang sabar itu perlu seimbang dengan penguasaan diri. Ya, kesabaran tanpa penguasaan diri ini membuat kita menjadi toleransi terhadap hal-hal yang Tuhan tidak suka. Nah, ini nanti jadi bingung kita antara kemurahan dengan meliarkan orang gitu. Orang itu dibiarkan jadi liar gitu. Tetapi sebaliknya, penguasaan diri tanpa kesabaran akan membuat kita menjadi orang yang gampang nyalakan orang lain. Ya, karena apa? Dia selalu disiplin dan dia melihat orang tidak disiplin itu langsung menunjuk dengan tangannya. Saudara-saudara, ini penting. Kemurahan. Kemurahan itu membutuhkan damai sejahtera. Ya, kenapa? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Kemurahan untuk orang lain ini apakah membuat kita juga makin sejahtera? Jangan sampai kita berkemurahan kepada orang lain, tapi kita sendiri tertekan gitu. Ya, aku berkemurahan, tapi aku yang tertekan gitu. Nah, ini perlu seimbang. Ya, jadi kemurahan perlu damai sejahtera. Damai sejahtera juga perlu kemurahan. Ya, saling membutuhkan. Jangan kita hanya berpikir kita sejahtera,
Tetapi tidak memikirkan berkemurahan kepada orang lain juga jangan. Kita sejahtera, kita pikirkan kemurahan buat orang lain, supaya orang lain juga ikut sejahtera. Kan gitu ya. Puji Tuhan. Nah kemudian kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini saling membutuhkan. Ya. Supaya apa? Kita tidak hanya menjadi orang yang dimanfaatkan oleh orang. Lalu kita terus yang dituntut, yang ditekan, ya harus lemah lembut, tetapi kita juga mengajar kepada yang lain juga penguasaan diri. Ya supaya apa? Semua orang bisa lemah lembut, semua orang punya penguasaan diri, dan yang punya penguasaan diri pasti juga akan lemah lembut. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, buah itu membutuhkan porsi yang baik agar buah tersebut dapat memberi kehebatannya atau manfaatnya. Kita ucapkan sama-sama, buah membutuhkan porsi yang baik agar buah tersebut dapat memberikan kehebatannya. Ini perlu seimbang. Lihat saudara-saudara, kalau misalnya di dalam lingkungan gereja, orang-orang teologia itu ngomongnya selalu begitu, setia dan penguasaan diri. Yang di dunia karismatik, mereka itu ngomongnya sukacita dan kasih. Itu terus yang dikumandangkan. Kalau di gereja baptis biasanya ngomongnya damai dan kebaikan. Semua perlu keseimbangan. Ya, budaya cuma mau membuat orang baik dan berkemurahan tanpa kebajikan. Ini berbahaya. Saudara-saudara, di negara-negara yang maju, orang-orang itu hanya melihat apa? Yang disebut dengan humanitarian. Artinya humanis. Hanya kemanusiaan, kebaikan. Tetapi mereka tidak memikirkan kebajikan. Kebajikan itu adalah kebijaksanaan yang melihatnya panjang, berakibat nanti gitu. Ya. Dan bersyukur hari-hari ini seperti di Eropa, ya, di Australia, di Kanada, mereka lalu sadar ini kita tidak bisa hanya kemanusiaan, tapi kita juga harus kebajikan. Ini penting, ya. Dalam hidup kita juga begitu, saudara-saudara. Nah, sekali lagi tidak cukup hanya menghasilkan satu buah saja, ya. Dan ini yang firman Tuhan ingatkan kita perlu menghasilkan buah banyak. Kita baca dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ini pesan firman Tuhan. Kita ucapkan sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buahnya sedikit atau banyak, saudara-saudara? Ayat ini berkata, buahmu banyak. Coba kita ucapkan sama-sama banyak. Banyak. Ya, bukan hanya satu, tetapi banyak. Ya. Ini buah yang dibutuhkan. Dunia ini butuh buah-buah roh yang muncul dari hidup kita, dari keluarga kita, dari tempat kerja kita. Ya, di mana saja kita berada, kita bergaul, ya, dan melayani. Saudara-saudara, tujuannya supaya Bapakku dipermuliakan. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara perhatikan ini, Tuhan akan mengerjakan hal-hal luar biasa lewat hidup Anda, sehingga lewat hidup Anda akan menghasilkan buah yang banyak. Kita ucapkan sama-sama, Tuhan akan mengerjakan hal-hal luar biasa lewat hidup Anda, sehingga lewat hidup Anda menghasilkan buah yang banyak. Bagaimana kita bisa punya hidup yang menghasilkan buah yang banyak? Saya yakinlah kita semua ini orang-orang yang ingin
supaya hidup kita menghasilkan buah yang banyak. Betul bukan? Menghasilkan buah. Saudara tahu pohon yang menghasilkan buah, dia sendiri tidak pernah tambah kurus kering. Coba lihat yang paling gampang, pohon mangga. Pertama dia berbuah, pohonnya batangnya masih kecil. Betul kan? Begitu dia sudah berbuah sampai 50 kilo, 1 kuintal, 2 kuintal, batangnya ternyata makin besar. Nah, ini sudah mengingatkan ibu-ibu. Ya kan? Ya, ibu-ibu itu kalau masih gadis-gadis gitu ya, kan kayak pohon mangga yang masih berbuah sedikit. Nanti kalau anak 2 masih belum apa-apa, coba kalau anaknya 6. Jadi saya tidak ambil contoh di sini, karena di sini tidak ada yang anaknya 6 gitu. Ya kan? Makanya ibu-ibu itu kalau sudah melahirkan, waduh dia aktif banget, semangat banget olahraganya gitu ya. Saudara-saudara sekalian lihat, tidak ada pohon berbuah lalu dia makin kecil, nggak ada. Dia makin besar dan makin subur. Matius 13 ayat 3 sampai yang ke-9. Ayo kita baca lagi ayat ini ya, supaya saudara tahu firman Tuhan itu ngomongnya apa sama kita gitu. Mari, seorang petani pergi menabur benih. Demikianlah Yesus mulai dengan ceritanya. Ketika sedang menabur, ada benih yang jatuh di jalan. Lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Ada ayat 5. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu-batu, yang tanahnya sedikit. Benih-benih itu segera tumbuh karena kurang tanah. Tetapi waktu matahari sudah naik, tunas-tunas itu mulai layu. Kemudian kering dan mati karena akarnya tidak masuk cukup dalam. Ada pula benih yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur lalu berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada juga yang 30 kali lipat. Sesudah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, kalau punya telinga, dengarkan. Kalau punya telinga, dengarkan. Tuhan Yesus kadang-kadang ngomongnya juga nyindir-nyindir dikit gitu, saudaraku ya. Sebab yang diajak omong pasti punya telinga. Cuma banyak orang punya telinga tapi nggak mendengar gitu. Nah ini sekarang Tuhan ingatkan, kalau punya telinga, dengarkan. Ya, apa penjelasannya? Ini, mungkin ada orang yang tanah hatinya itu keras, seperti jalanan. Jalanan itu kan, coba lihat jalan tol sekarang yang dikerjakan. Itu dicor, atasnya diaspal. Kalau dulu, batu-batu besar itu ditaruh di bawah, ditata, ya, dikasih batu-batu kecil, ditambah dengan kerikil-kerikil kecil lagi. Lalu didoser, atasnya ditutup dengan aspal. Keras. Ya. Tetapi saudara-saudara perhatikan di sini, di jalanan yang keras, penabur itu memberi kesempatan benih juga jatuh di sana. Wah, ini luar biasa. Emangnya goblok penabur itu buang benih di tempat jalanan? Bukan. Ini punya maksud. Ya, ini punya maksud. Dan coba kita baca ayat 18 dan 19 dari pasal 13 ini. Dia mengatakan, dengarlah apa arti perumpamaan tentang penabur itu.
Benih yang jatuh di jalan ibarat orang-orang mendengar kabar tentang bagaimana Allah memerintah, tetapi tidak mengerti. Si jahat datang dan merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Jadi saudara-saudara perhatikan, semua orang itu bisa mendengar kabar tentang perintah. Semua bisa. Semua bisa. Tapi tidak ngerti perintah itu tujuannya apa, maunya gimana, itu mereka itu tidak paham. Sehingga si jahat datang merampas dan kesempatan hilang. Ya, ada seorang saudara 30 tahun, saudara bayangkan 30 tahun. Hidupnya itu hanya 2-3 bulan kerja di satu tempat lalu dia pindah lagi. 30 tahun. Ngomongnya apa? Perusahaan itu, gitu ya. Nanti lagi, perusahaan itu, semua perusahaan dicacat sama dia. Tapi dia sendiri kerja hanya 3 bulanan, 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan gitu. Lalu saya tanya kenapa begitu? Loh iya, wong dia kalau datang itu sudah tahu aturannya datang, sudah datang itu kerja jam 8. Datangnya selalu terlambat, bisa setengah 9, bisa jam 9, bisa jam 10. Nah, lihat tuh saudara-saudara. Ya, dengar perintah, tapi tidak bisa mengerti. Ya, mintanya perusahaan nuruti dia. Ya mesti kerja sama papamu sendiri. Dan mungkin nanti satu hari papanya juga akan memberhentikan dia gitu ya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Firman ngerti, nggak ngerti, lalu pokoknya baca, di-scroll lagi gitu ya. Mungkin kita dengar sebelah kanan, lalu gitu, pergi pindah ke grup WA gitu. Ini temanku lagi ngomong apa gitu. Lalu gitu lagi, oh dia pindah lagi pergi ke TikTok. Dia pindah ke Reel, dia pindah ke Thread gitu. Geser terus, nanti dari kiri keluar kanan. Saudara-saudara sekalian, ingat, Tuhan itu selalu berurusan dengan kita, dia ingin memberi kita perintah. Dengan kata lain yang lebih halus itu petunjuk. Ya, dia ingin memberitahu kita petunjuk. Tuntunan buat kita. Ya, karena manusia ini mikir, kalau aku lagi happy, aku nggak butuh apa-apa. Nanti kalau aku susah, baru aku butuh petunjuk dari Tuhan. Ya toh, orang itu kalau sudah happy-happy gitu, diberitahu, ayo olahraga gitu. Alkitab bilang olahraga itu kecil faedahnya. Yang lebih banyak itu ibadah. Lah ibadah enggak? Ya sudah toh, aku kadang sebulan itu sekali, kadang-kadang sebulan setengah 1 kali, kan lumayan gitu. Ya kan aku enggak diharuskan yang 1 hari 5 kali. Saudara-saudara, itu loh. Ya, belajar dengar firman bukan lewat. Ya, karena apa bisa lewat begitu? Karena hati itu keras. Dia merasa bukan tidak baik, aku nggak perlu. Gitu, ya. Kalau gitu aja aku udah tahu lah, gitu. Gitu, terus seperti itu. Saudara-saudara, lalu hati kita lama-lama cuma kayak jalan tol. Firman Tuhan itu hanya lewat saja, lalu iblis ambil sehingga apa yang tertabur di sana hilang. Iya ya, aku pernah diingatkan ya. Iya ya, pernah loh firman Tuhan berkata begini ya, gitu. Itu. Saudara-saudara sekalian, jadi jangan sampai kita hanya lewat. Jadi perlu sadar, hanya di tanah yang subur itu bisa berbuah. Tuhan dapat ubah tanah yang keras jadi tanah yang menghasilkan buah yang lebat. Coba kita ucapkan sama-sama kata-kata ini. Tuhan dapat mengubahkan tanah yang keras menjadi tanah yang melihat buah yang lebat.
tanah itu sendiri, dia tidak bisa merubah. Kerasnya jalanan itu, cor-coran itu, aspal itu, dia tidak bisa merubah. Tapi yang bisa merubah itu adalah yang punya tanah itu. Jadi kita perlu memberitahu Tuhan, Tuhan, jadilah pemilik atas tanah hatiku. Supaya apa? Hatiku ini yang ada yang keras ini Tuhan ubah. Yang kedua, saudara-saudara, berbatu dan tanahnya sedikit. Kelihatannya beriman. Dia bukan tidak dengar, dia bukan tidak datang, orang rajin datang. Ya, tapi banyak batu dalam hidupnya. Ini yang membuat benih-benih itu tumbuh tapi tidak sampai berbuah. Karena di tanah berbatu itu tanahnya hanya sedikit. Ayat yang ke-20 dari pasal 13, ya, 20 dan 21, dia mengatakan ini. Benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu itu ibarat orang-orang mendengar kabar, langsung menerima dengan senang hati, tetapi kabar itu tidak berakar dalam hati mereka, sehingga tidak tahan lama. Begitu mereka mendengar kesusahan dan penganiayaan karena kabar itu, langsung mereka murtad. Ingat saudara-saudara, jadi ada benih yang jatuh di tempat berbatu. Oh, dengar itu senang, menerima ya, dengan senang hati. Apalagi yang senang dengan pembicara, ya kan? Ini ada anak-anak muda itu dia cerita, temanku itu kalau tanya itu di gereja nanti siapa yang khotbah? Oh, yang khotbah nanti itu. Itu gitu ya. Wih, begitu. Terus teman yang ngomong gendeng kamu itu, dia bilang gitu. Apanya yang Ya, berarti kamu itu cuma nyembah manusia. Kamu tidak menyembah Tuhan. Loh, belajar dengar dari firman Tuhan. Nanti kamu akan dengar waktu pendeta khotbah itu hanya menekankan, mengingatkan kita. Bukan lalu katanya, itu yang khotbah, iya. Saudara-saudara, kayaknya tidak pernah dengar khotbah. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi ingat, coba ujiannya di sini. Kalau kesusahan dan penganiayaan datang, bagaimana mereka? Masih ada enggak di situ? Ya, hidup kalau enggak diuji, enggak lewat ujian, enggak bisa. Tapi setelah lewat ujian, baru ya dia tahu itu. Jadi saudara-saudara, kita jadi orang yang dengar firman Tuhan, amin, yes, oke, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi keluar dari ruangan, lalu mulai mikir. Mikir banyak hal, ya. Mikir banyak hal. Dan ini mesti menjadi waspada buat kita. Jadi jangan sampai ada kesukaran-kesukaran yang muncul, ada tekanan-tekanan, ya, lalu membuat kita tidak bertumbuh, bahkan tidak berbuah. Ayo kita mau menyerahkan tanah hati kita kepada Tuhan. Jadikan dia pemilik hati kita. Kalau dia yang punya hati kita, dia tahu, lalu dia akan berkata, ini batu mesti disingkirkan ini. Tanahnya tidak bisa ngusir batu, tidak bisa ngangkat batu. Tapi pemilik tanah itu yang bisa membersihkan hati itu dari batu-batu itu. Yang ketiga, bersemak duri. Ya, tumbuh, tapi dia dihimpit, lalu mati. Ya, karena apa? Semak duri. Saudara-saudara, dan Alkitab mengatakan itu. Karena dia khawatir dengan banyak hal. Ya, sehingga terhimpit, khawatir tentang hidup, tentang ingin hidup mewah. Nah, ini khawatir, lalu dia terhimpit. Ya, sampai berantakan semua. Jadi mari saudara-saudara, kita mau belajar dari pesan firman Tuhan, kita mau jadi orang yang seimbang. Ya,
Bagaimana supaya bisa menghasilkan buah dengan baik? Ya, beritahu Tuhan, Tuhan jadilah pemilik atas tanah hatiku. Supaya apa? Jalanan yang keras itu disingkirkan, batu-batu disingkirkan, semak-semak berduri disingkirkan. Sebab saudara tahu ya, ada kata-kata itu baik. Orang tanam padi, tidak mungkin dia juga tanam lalang di sebelahnya, betul bukan? Tapi selalu lalang tumbuh di sebelahnya padi atau gandum. Tapi orang tanam lalang, tidak mungkin ada padi tumbuh di sebelahnya. Bisa paham saudara-saudara? Nah ini yang kita mesti renungkan. Kalau cuma keinginan-keinginan dunia, oh itu sejak kecil, anak-anak kecil sudah mengerti itu. Sudah mengerti itu. Tapi menanamkan kebaikan, disiplin dalam diri mereka, oh itu belasan tahun, puluhan tahun. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi ayo kita semua mau terus meminta kepada Tuhan. Tuhan jadilah pemilik hatiku. Supaya hatiku ini bisa dibentuk. Bukan kepingin seperti orang lain, enggak mau kalah dengan orang lain, enggak ada perlunya. Orang mau gini, mau gitu, itu urusan mereka, aku jalan begini. Ya, bukan enggak mau maju. Ya, tetapi kita maju sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Puji nama Tuhan ya, saudara-saudara. Jadi bertumbuh saja tidak cukup, Tuhan mau kita berbuah. Ya, ini perlu kita pegang dengan kuat. Yang keempat, subur. Ya, subur. Tanah yang subur. Wah, tanah yang subur ini luar biasa. Ada orang bilang begitu, daerah sana itu loh, mana itu? Wonosalam, wah daerahnya subur gitu. Kalau daerah Darmo Permai dibuat kebun, amit-amit. Tanahnya tanah liat, ya kan? Mesti agak pergi, macet. Wah itu daerah subur, kita senang. Tanah yang baik itu mendengar kabar dan memahaminya. Ayat yang ke-23 mengatakan, benih jatuh di tanah subur ibarat orang yang mendengar kabar dan memahaminya. Mereka berbuah banyak, ada yang 100, 60, 30 kali lipat. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ultimate goal kita bukan bertumbuh, tetapi harus berbuah. Ya harus berbuah. Kita mau memberitahu diri kita sendiri, aku harus berbuah. Aku harus berbuah. Jangan sampai ada orang ngomong gitu, sudah Kristen pergi gereja 40 tahun, pewancet aja gitu. Dua bleknya pewancet aja gitu. Orang kalau ndableknya bisa pancet itu artinya punya pendirian. Lihat kan? Orang enggak punya pendirian itu ikut mana-mana gitu kan ya. Jadi aku ini orang punya pendirian. Ya, kalau dibilang 40 tahun ibadah, 2 blek aja gitu ya. Aku punya pendirian gitu. Saudara-saudara, ayo kita semua mau memberi buah. Ya, buah ini penting. Sekali lagi Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22 dia mengingatkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jangan lupa, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Nah, lihat. Tanah itu membutuhkan pemilik. Dan mari kita mau berkata kepada pemilik itu. Yang pertama ini, izinkan Tuhan jadi Tuhan atas hati kita. Beritahu Tuhan mesti jadi Tuhan atas hatiku. Aku ini punya mau begitu banyak.
Kadang aku punya mau begitu, diem aja maunya. Ada yang maunya itu, waduh bergejolak. Tapi beritahu Tuhan, Tuhan jadilah Tuhan atas hatiku. Ya, jadilah Tuhan atas hatiku. Ini nanti akan jadi luar biasa sekali. Sekali lagi, Tuhan yang bisa menyingkirkan tadi itu. Yang keras-keras, batu-batu, semak berduri. Dia pemilik itu yang bisa menyingkirkan itu. Kita tidak bisa. Ya, Anda tidak dapat mengubah situasi tanah hati Anda sendiri. Anda perlu dimiliki oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan untuk tanah hatimu. Kita ucapkan sama-sama, Anda tidak dapat mengubah situasi tanah hati Anda sendiri. Anda perlu dimiliki oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan tanah hatimu. Kalau hati Anda dimiliki Tuhan, Tuhan akan merawat, memproses, membuat hidup kita menghasilkan. Yang kedua, ikuti adventure proses Tuhan untuk berbuah banyak. Ya, ada orang yang senang dengan zona nyaman. Ya, zona nyaman. Saya datang di satu pertemuan-pertemuan. Saya suka dengan pertemuan-pertemuan ya, saudara. Mungkin mereka itu gereja, conference, pendeta-pendeta, ataupun pebisnis. Saya senang. Ada pebisnis yang ngomongnya begini, kerja ikut orang jangan lebih dari 1 tahun. Coba. Lalu ada yang bilang, aku ini kerja sudah ikut orang 30 tahun loh. Saudara-saudara, tujuannya apa? Kamu kerja di situ, kamu belajar apa? Nah, ada banyak orang yang hanya mau diam di zona nyaman. Tetapi kita diajarin supaya apa? Menjadi orang yang membuat peluang kerja bagi yang lain. Nah, ini penting. Jadi keluar dari zona nyaman. Ikut adventure, petualangan yang Tuhan sedang proses kita ke sana. Tujuannya apa? Untuk berbuah banyak. Tujuannya itu. Ya. Kemarin saya bersama dengan Pastor Esra ada di Melbourne. Kita ikut Planet Seekers Conference. Ada sepasang keluarga dengan anaknya 2. Waduh, pelayanan 10 sesi dalam waktu 3 hari itu, ya 11 sesi. Datang terus melayani orang ribuan. Sudah tahu sampai hari Minggunya kita pikir mereka off gitu. Wih, ternyata Minggu itu 4 kali ibadah mereka ada di sana bersama dengan anaknya 4. Oh, tadinya kita pikir hanya anaknya 2. Orang bule kalau anak 4 itu, wih. Mungkin ada yang mikir gitu, oh iya orang bule itu kalau anaknya banyak, dia dapat tunjangan dari pemerintah lebih banyak. Coba punya anak 4 gitu. Ya, nanti kan kerasa gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi lihat ya, mereka itu ikut petualangan bersama dengan Tuhan, sampai apa? Mereka menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Karena apa? Mereka tidak diam di zona nyamannya sendiri, tapi mereka ingin hidupnya berproses dan menjadi berkat. Yang ketiga, lewat firman ada buah roh yang ditumbuhkan. Firman itu bisa dalam bentuk dengar khotbah, renungan, pembacaan Alkitab, ya. Saudara-saudara, ini membuat kita berbuah. Satu hari salah satu dari tim gembala, dia ada di Jakarta. Lalu dia menghadiri sebuah persekutuan dan dia menyampaikan firman Tuhan di sana. Lalu ada seorang yang datang. Dia dari sebuah perusahaan yang besar banget di Jakarta. Ya, saudara-saudara. Dan dia bilang, aku ini tiap minggu
ngikutin online-nya AOC. Aku memang bukan dari gereja AOC, tapi aku ikut terus. Dan kita merasa sangat diberkati. Dan aku memberitahu anak-anakku dan suamiku untuk download apps-nya My AOC. Dan dari situ kita belajar baca Alkitab setiap hari, dan kita baca renungan setiap hari, dan kita ngikutin setiap khotbah yang ada. Lihat saudara-saudara, dia ini seorang ibu rumah tangga, tapi dia ingin supaya hidupnya jadi berkat untuk keluarganya. Dan suaminya ada di situ, dan dia juga ngomong, ya aku sibuk, tapi aku nyempatkan diriku, supaya aku juga bisa bertumbuh seimbang bersama-sama dalam keluarga. Saudara-saudara, ini penting, ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan dia akan membuat kita bisa memberi buah. Ya, memberi buah. Yang keempat, lewat doa ada buah roh yang dimunculkan. Melalui doa ketika kita diam, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Lalu di kesempatan seperti itu, saudara-saudara, seringkali Tuhan memberi pesan. Mungkin singkat, pendek, tapi itu sebagai bentuk rema yang perlu kita tangkap. Tuhan maunya aku apa? Dan Tuhan ingin seperti ini. Mungkin kita nggak tanya, tapi dia memberi pesan. Coba kita mau temukan itu dalam diri kita. Dan ingat saudara-saudara, melalui kesempatan-kesempatan itu, ketika kita memegang bagian itu, hidup kita akan menjadi berbuah, dan buahnya akan sangat banyak. Saya senang melihat kegerakan-kegerakan, hadir di kegerakan-kegerakan, saudara-saudara, di awal November ya, akhir Oktober, awal November, saya bersama Pastor Elia di Singapura, kita menghadiri City Harvest bikin Pantai Costa Conference. Saya senang, semangat mereka. Tua muda itu menyembah Tuhan, semangat bergairah. Kemarin di Planet Seeker, saudara-saudara, wah yang tua, yang muda mereka menyanyi, bergerak, menari, melompat. Senang gitu. Waktu saya di Lagos, saya pergi ke Nigeria sendirian. Ya, saya tinggal di dorm yang mereka sediakan. Lalu saya melihat mereka jalan dari tempat mereka tinggal sampai ke gereja. Waduh, mereka tuh jalan sambil berdoa, sambil menyembah, memuji Tuhan. Lu kok enggak ngomong-ngomong, kan jarang ketemu. Iya ngomong, tapi mereka menyempatkan diri. Dan ini sudah menjadi apa? Nyawa mereka. Hatinya suka memuji, menyembah Tuhan. Sudah tahu, tekanan-tekanan itu di Nigeria, Boko Haram, nembakin gereja itu pakai senjata otomatis itu. Sekali mati puluhan ratusan orang. Tapi orang-orang ini tidak pernah patah semangat. Mereka memuliakan Tuhan begitu rupa. Saudara-saudara, kita perlu semangat menyembah, berdoa. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mengatur jalan hidup kita. Kita nggak bingung, tapi dia memberitahu kita jalan-jalan yang baik. Satu hari nanti Pak Wahyu Hanafi, dia dari Papua Nugini, saya undang dia untuk hadir lagi di sini setelah beberapa tahun yang lalu dia pernah ada di sini. Dia punya kesaksian yang luar biasa. Dia bilang tadinya aku ini menjadi pengusaha yang menguasai Papua Nugini. Dia punya outlet seperti hypermart begitu ya, yang besar-besar begitu itu ada di 22 kota, 22 tempat. Tapi entah bagaimana direksi manajer menjalankan sampai dari kekayaan hampir 400 miliar itu dinyatakan harus bankrupt.
harus bankrupt. Tapi dia bilang, aku ini bikin surat jaminan untuk CITC Singapura. Ini bukan orang Singapura loh ini. Ya, orang Papua Nugini, orang Indonesia. Aku bikin surat jaminan 14 juta dolar. Hitung sendiri saudara-saudara, itu berapa itu? Ya. Aku merasa bersalah dengan keluargaku. Aku tidak memberitahu mereka, aku minta maaf sama mereka. Tapi aku tahu apa yang aku buat untuk kerajaan sorga. Dan pasti Tuhan tidak membiarkan aku. Sudah tahu karena dia dibankruptkan oleh pemerintah. Dia bilang, hanya dalam waktu 1-2 tahun, omsetku sekarang melebihi kekayaanku yang lalu. Dia bilang, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia bilang apa? Semua yang datang dari Indonesia, produk itu, aku pegang satu tangan sebagai distributor. Semua harus ambil dari aku. Aku dulu ngecer, sekarang aku jadi distributor tunggal. Dia bilang Tuhan itu tidak pernah berdusta. Ini baru dari satu sisi tentang jasmani. Tapi dia juga punya cerita bagaimana Tuhan membentuk keluarganya dan seluruh keluarganya menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau adventure bersama dengan Tuhan. Kita yakin Tuhan itu tidak pernah mikir salah, dia tidak pernah mikir terlambat, dia bukan tidak tahu masa depan, tapi dia tahu segalanya. Dan dia bisa nuntun kita. Haleluya. Sekali lagi, ayat-ayat tadi perlu saudara baca lagi pelan-pelan. Supaya saudara menemukan pesan itu. Sebab Tuhan itu memberi perintah kepada kita. Jangan sampai kita kelewatan dengan perintahnya. Kalau dia bilang belok kanan. Tapi kita kebablasan. Loh, kebablasan aku terus. Gitu. Terus nanti GPS-nya bilang rerouting. Harus muter agak jauh, nanti baru U-turn balik lagi. Hidup jadi lebih lama mencapai tujuan. Ya kan? Semua punya pengalaman pakai GPS, Waze, ya. Itu kalau kita kelewatan perintah, ya, 100 meter turn right gitu. Kita ini enak-enakan, terus ternyata 1 kilometer U-turn. Saudara-saudara sekalian, jadi kita ini boleh. Dengar itu artinya tangkap, paham, dan ikuti. Saya ingin kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Beritahu Tuhan. Mintalah Tuhan menjadi pemilik atas tanah hati kita. Dia sangat peduli dan dia mengerti merawat dan dia mengerti memberi petunjuk. Haleluya. Dan dia tidak akan membiarkan tanah hati kita. Dia kasih kesempatan. Jalanan tertabur benih. Dia memberi kesempatan berbatu tertabur benih. Dia memberi kesempatan. Tapi kita mau minta, Tuhan singkirkan jalanan ini. Singkirkan batu-batu ini. Singkirkan semak-semak yang berduri. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari debu tanah Kau angkat hidupku. Amin. Hidupku menjadi biji mata Tuhan. Kau ukirku indah. Amen. Rencana
Angkat tangan kita sama-sama kembali. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Dari debu tanah Kau angkat hidupku, hidupku menjadi biji mata Tuhan. Kau ukirku indah, rencana-Mu indah. Amin. Angkat tangan kita sama-sama deklarasikan. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat semua yang Tuhan pesankan bagi kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, jadilah pemilik atas tanah hati kami. Dan kami percaya Tuhan yang memiliki tanah hati kami, Tuhan berkuasa atas tanah hati kami. Dan Tuhan akan membuat tanah hati kami menghasilkan buah, dan buahnya banyak, buahnya banyak. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami ingin keluar dari tempat ini, hati kami dijamah oleh Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan membuat tanah hati kami berbuah banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sadar keluarga kami membutuhkan. Kami sadar tempat pekerjaan kami, tempat kami bergaul di sekolah kami, di mana saja kami berada, mereka membutuhkan buah yang banyak. Dan kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang. Dengan menadakan tangan kita, terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, semua yang baik di bumi, semua yang baik dari surga, menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Tuhan mengarahkan wajah Tuhan kepada kami semua. Tuhan mengarahkan mata Tuhan untuk menuntun kami. Dan kami tetap memohon ya Tuhan, perbuatlah perkara besar, supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit,
supaya kami dapat terus berkarya bagi Tuhan dan sesama. Anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman, Engkau Bapa yang berjanji memberkati dengan kelimpahan, serta mewarisi hidup yang kekal. Kami menyambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jangan lupa parenting tanggal 31. Hadirlah. Tuhan memberkati.